kembali ke 1 jam lebih dekat. Kalau Anda memperhatikan seorang Abdul Munim Idris, beliau ini tampaknya memiliki sebuah ciri khas dalam hal berpakaian. Tidak pernah tidak pakai jaket kemanapun beliau pergi. Ada alasannya, Pak Munim? Ada. Apa itu? Saya kan nggak olahraga. Ya. Saya jaga agar tubuh saya tidak gemuk. Dengan berjaket kan jadi berkeringat. Dulu kan itu. Sederhana itu ya? Iya. Bukan karena gaya, karena memang Bukan. polisi sering pakai gini gitu ya? Nggak ada urusan. Kalau polisi nggak bisa beli seperti ini mahal. Kalau berurusan dengan yang namanya barang bukti, terutama soal mayat, maka Anda harus membuka, mengotopsi. Itu kan bisa menggergaji, membuka begitu ya. Betul. Saya berpikir, tidak ingin kemudian terdengar seperti takhayul atau superstisius. Ya. Tapi kalau berurusan dengan itu, bisa nggak ada hal-hal yang kemudian berhantu lah, jadi setan lah, terganggu? Oh, kalau berani silakan satu malam 2 malam datang ke bagian forensik. Mudah-mudahan ketemu itu. Nah, itu udah biasa itu. Mudah-mudahan ketemu. Emang sering banyak gitu? Saya berapa kali mengalami hal itu. Beberapa kali? Gitu. Itu tadi ada seseorang atau sesuatu lewat gitu. Dengan pakaian tradisional Cina begitu. Oh, itu kasus tahun 83, kasus potong 13, kasus Mutilasi. Iya, mutilasi. Itu kalau nggak salah lama sekali. Sudah lama, dan sampai sekarang masih utang dari Polda oleh karena tidak terungkap. Ya. Jadi kepalanya itu masih ada, telapak tangan masih ada, kedua kaki ada, tubuhnya dipotong-potong. Kemudian jeroannya dan itu dimasukkan dalam satu tempat tersendiri. Ya. Oleh karena tidak ada yang belum ada yang mengakui, tubuhnya kita kubur. Kepalanya masih saya simpan. Kepalanya masih disimpan. Di mana simpannya? Di lemari besi ada situ, ditaruh dalam satu kantong plastik isi formalin. Jadi sampai sekarang masih ada? Iya, kuncinya hilang itu, jadi Kuncinya hilang. dia nggak bisa dibuka. Di kepala itu masih ada? Masih. Terus hubungannya dengan Nah, kegaiban itu apa? suatu saat saya mau praktek sore, datang kepala reserse dari Polda. Dok, datang dok. Ini mungkin ada keluarganya yang mencari, ini benar ibunya. Jadi maghrib saya berbelok ke rumah sakit Cipto. Sudah gelap kan, nyalakan lampu. Saya ambil kepalanya, saya taruh di salah satu meja otopsi di ujung. Kemudian datanglah tuh orang, encim-encim kalau kita bilang. Itu rambutnya riap-riapan, gemuk. Dia memberikan ciri-ciri yang kita tidak muat. Hanya kekeliruannya satu, masalah gigi aja dia. Giginya tidak sama? Giginya dia bilang sering sakit gigi pada orang ini bagus. Nah, tiba-tiba seperti film Exorcist berubah dia. Berubah suaranya. Si encim itu? Encim berubah itu. Suaranya dari seperti apa menjadi seperti apa? Jadi besar, lebih besar, keras. Sebelumnya seperti orang biasa. Dokter jahat ya. Dokter jahat. Karena anak saya dikubur tanpa kepala. Coba tuh lihat, tubuhnya masih melayang-layang. Jadi semua kita lihat ke jendela, nggak ada pastinya kan. Polisi takut keluar semua. Kalau Anda sendiri? Ya terpaksa di situ kan, harus taruh kepalanya lagi. Nah, tapi ada polisi yang berani, kemudian menekan bahunya, tersadar lagi, kembali seperti biasa. Anda bekerja di lingkungan yang memungkinkan untuk timbul hal-hal seperti itu? Iya, pasti. Jadi yang terakhir yang saya ingat dah. Suatu sore itu saya mau pulang, sedang membereskan laptop. Itu pintu saya itu ada pernya. Itu saya lihat tiba-tiba ngik berubah, bergerak-gerak. Saya lihat bergerak-gerak ya. Wah, kan biasa aja kena angin juga. Nggak bisa kena angin, ada pernya itu penahan. Kecuali kalau didorong baru di atas itu ada itu. Cara keluarnya gampang. Jam berapa itu? Sekitar jam 5-an, jam 6. Oh, ada orang iseng paling. Wah, mata saya masih awas, lihat nggak ada. Terus? Cuman bentak aja, jahil, terus diem. Terus saya buru-buru bereskan, lari Pergi juga. Itu takut juga atau? Ya takut juga kan. Udah tahu dan merasakan hal-hal seperti itu, tapi masih terus mau terlibat dalam hal seperti ini. Kenapa? Kita lebih takut sama orang hidup, banyak akalnya, kalau orang mati kan nggak bisa apa-apa. Nah, iya kan? Tapi kan bisa goyang-goyang gitu Ya juga. kan, sebatas itu aja kan. Nah, udah. Tapi jangan-jangan anak didik Anda juga kalau dapat informasi kayak gini ntar lari juga. Oh pasti tuh. Jadi biasanya
seperti kemarin, saya cerita gini. Biasa saya cerita gini. Non, pernah dengar yang serem-serem di rumah? Jangan dok, diceritakan makin lama makin mengkeret. Ada sampai kesurupan juga ada di itu. Sampai kesurupan Ada. dalam kelas pada saat Dia kuliah. waktu tidur, waktu sedang tidur, Maksudnya? kan ada ruang untuk tidur, Beristirahat. istirahat. Dia sudah mencari tempat yang paling aman, di paling tengah. Dia pikir tengah aman, kan tergantung yang mau godain kan. Nah, dia pilih itu. Kesurupan itu ada benar. Baik, kita tinggalkan yang namanya hal-hal superstisius, itu kan kembali berulang pada seseorang. Tetapi ketika Anda berulang kali muncul di depan publik, menyampaikan data, fakta, hasil pemeriksaan, saya merasa hal itu mungkin akan bisa membuat kuping merah mereka yang mengatasnamakan petinggi atau memegang etika bahwa rahasia, itu semua rahasia dan tidak boleh disampaikan kepada publik kecuali kepada yang berkepentingan, penyidik misalkan. Hak informasi itu hak asasi, itu yang saya pegang, ya kan? Jadi saya bercerita apa adanya. Kepada siapa saja, di media bahkan. Tentunya ke media juga dengan catatan ke media sepanjang tidak mengganggu proses penyidikan. Seperti kemarin. Ukurannya bagaimana? Kemarin kasus Banci yang tembak itu ya. Betul nggak dok? Betul, jarak dekat. Kaliber berapa? Bukan urusan Anda. Apalagi? Matinya kapan? Itu juga bukan urusan Anda. Dia ngerti. Ada yang bisa Anda sampaikan, ada yang tidak. Ya, Apa yang membatasi itu? Oleh karena kalau kita sampaikan misalkan peluru, nanti dimuat, ratingnya naik tuh ya. Di bawah naik tuh. Tapi nanti itunya pelakunya membaca, barang buktinya dibuang. Kemudian saat kematian seperti kasus Trisakti, matinya kapan dok? Bukan konsumsi Anda. Ini kan zaman reformasi, nggak ada urusan dengan reformasi, itu bukan konsumsi Anda. Kalau saya muat, pelakunya bisa ngatur alibi kan, jam-jam segitu tidak ada, akan menyulitkan penyidikan. Begitu patokannya. Anda tidak pernah bermasalah dengan petinggi ID misalkan? Oh ada, Untuk dengan urusan ini ada. Waktu tahun 96-97 lah, waktu pertama kali ada undang-undang psikotropik disosialisasi, kita mengadakan penggerbekan tuh. Kalau dulu dia hanya polisi saja, tentu di sini masalah kewenangan kan. Untuk menyatakan seseorang itu mengkonsumsi itu urusan dokter, bukan urusan polisi. Kalau polisi jaringannya bisa. Jadi saya diajak, itu hampir tiap malam begitu. Kemudian terbelah nih, di kalangan kedokteran sendiri dianggap saya tidak etis. Tidak etis kenapa? Ke TKP pakai jin, pakai jaket gitu. Kemudian periksanya bukan di rumah sakit tapi di diskotik. Ya. Kemudian menyatakan bahwa orang itu mengkonsumsi, itu kan dianggap tindakan yang tidak etis dan membuka rahasia. Nah, kemudian dari organisasi sosial lain mengatakan Pak Munim itu melanggar hak asasi manusia. Oleh karena orang lagi enak-enak tripping kok ditarik-tarikin, itu melanggar hak. Nah, sampai ketua ID waktu itu mengeluarkan suatu instruksi melarang anggota ID untuk ikut dalam penggerbekan. Wah, nah, dahsyat. Di sini kan logika jangan pakai emosi nih terapannya. Nah, kalau dia pakai logika kan nggak begitu. Organisasi itu organisasi apa sih? Masa melarang anggota untuk membantu penegakan hukum? Jadi dia jalan terus. Oleh karena jalan terus, suatu saat saya dipanggil. Di sidang mestinya. Di sidang. Namanya dulu Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. MKEK. Saya dipanggil, saya waktu itu menjawab salah satu ketua di Jakarta, Badan Pembelaan Anggota. Waktu itu juga saya minta bantuan Dr. Handoko untuk membackup waktu itu kan. Oleh karena levelnya nasional, saya ketua di Jakarta, jadi yang memeriksa itu PBID. Di Samratulangi ada 10 atau 15 orang lah, guru-guru besar saya dengan gelar yang semeter panjangnya itu macam-macam lah. Ada yang paling muda. Ya. Biasa kan gayanya kalau bos itu, kamu kan bukan dokter baru lagi. Kenapa melakukan tindakan yang tercela? Ya, tercela itu pakai baju begitu, kemudian menyatakan orang itu mengkonsumsi segala macam ya. Terus saya katakan, maaf Prof, saya tidak periksa pasien ya, saya periksa barang bukti. Oleh karena ada surat perintah nih. Nah, tersadar dia. Dikira dokter itu semua periksa pasien. Coba bagian parasitologi yang diperiksa cacing segala macam. Nah, bagian lain juga begitu. Nah,
Bagian kita tuh terminologinya bukan pasien, barang bukti ada surat perintahnya nih. Jawaban Anda itu menohok sekali. Iya, langsung kalau guru besar kan pintar kelit ya. Nah, bukan cuma itu, Bang. Wajah Anda tiap hari tampil di TV, di koran, close up. Itu kan iklan melanggar etik. Itu kan Kalau masalah. beriklan nggak boleh ya? Itu masalah kemajuan zaman. Sekarang ada dokter yang beriklan kan. Nah, baru sadar dia. Jadi ada gangguan neurotransmitter, ngertinya lama. Tuh. Ya kan? Profesor dibilang ada gangguan neurotransmitter. Ya. Ujung-ujungnya bagaimana akhirnya? Dikasih nasihat saya nggak bakal lupa. Ya. Oleh karena dengan ikut tersangka kamu tuh pengunjung diskos itu sepi, bandar-bandar rugi. Nanti bisa saja kamu kalau melaksanakan itu terus akan dibunuh, dilukai segala macam. Ya. Dengan nasihat, kita kalau ingin melakukan suatu pekerjaan harap memperhatikan keselamatan jiwa kita. Ya. Jadi berbeda sama sekali ya, Ya. dari tujuan pemanggilan. Nah, terus saya bilang, wah konsep mati beda, konsep mati kita beda, Prof. Saya bilang. Bedanya di mana? Kalau mati kan cuma wajar, tidak wajar. Iya kan? Wajar penyakit, tidak wajar kecelakaan, pembunuh, bunuh diri. Forensik itu. Siapa yang bisa tahu kan? Yang saya harap konyol-konyol gini juga saya masih muslim nih. Saya minta matinya masih dalam keadaan iman. Terus saya bilang, kan gak enak, Prof. Mati mendadak, ternyata di sebelah wanita bukan istri saya. Wah, dia diam. Lagi. Satu hal yang menarik berbicara dengan Pak Mun Idris, masih ada satu segmen lagi untuk membedah lebih jauh tentang beliau dan pemikiran-pemikirannya yang mengejutkan kita. Tetaplah di 1 jam lebih dekat.